dan endingnya akunnya akan hancur lebur seketika, susah bangkit. Padahal jaga performa loh, yang notabene seperti orang kantor bilang, atau channel YouTube yang pernah teman-teman atau abang-abang semua pernah dengar, yang ngomong kayak gini, jangan milih-milih order, jangan cancel order, atau itu rezeki lo sudah masuk ke akunmu, jangan ditolak, ntar bakal hancur lo akunmu. Nyatanya yang ngomong kayak gitu hancur juga akunnya, terapi akun Gojek lagi lo. Atau nunjukkan pendapatan di saat orderan yang cukup tinggi, dan saat pendapatan gak ditunjukkan riwayat order terima pertama didapat dan riwayat order terakhir didapat, dari jam berapa ke jam berapa. Hanya bacotan dan bacotan yang menurut saya semua orang pastinya dari tahun ke tahun, bertahun-tahun, teman-teman atau abang-abang semuanya udah pada tahu dan capek dengarnya. Bosan loh, hasilnya apa? Tetap akun Gojeknya naik turun juga, dan seketika hancur akunnya. Berbagai macam alasan dia bilang, bahkan nyalakan sistem Gojek lagi loh. Intinya dari channel YouTube ini saya tidak pernah mengajak satu orang pun yang mau ngikutin cara saya ngebit, seperti share kode promo Gojek ke tiap customer, ataupun cara saya sortir orderan dan ambil orderan seperti apa. Oke, di hari Minggu tanggal 27 Februari 0 rupiah dikarenakan saya libur. Di hari Sabtu saya dapat 40 order 386.600. Di hari Jumat tanggal 25 Februari saya dapat 33 order 400.900. Di tanggal 24 Februari saya dapat 35 order 405.000. Di hari Rabu tanggal 23 Februari saya dapat 41 order 402.100. Di hari Selasa tanggal 22 Februari saya dapat 33 order dengan pendapatannya 399.920. Di hari Senin sebenarnya saya pengen libur, dikarenakan untuk mengisi waktu luang saya onbitnya hanya 2 jam, dari jam 6 pagi sampai sebelum jam 8, karena saya harus ngejar waktu nih, karena ada keperluan mendadak di jam 8 paginya. Oke, teman-teman, balik lagi ke channel saya Putar Rezeki di sini. Salam satu aspal. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu terus-menerus melancarkan rezekinya beserta keluarga. Buat teman-teman yang lagi drop kesehatannya, saya doain dan harapan saya cepat lekas sembuh biar bisa on beat lagi seperti biasanya, bareng saya dan bareng teman-teman yang lain. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit kasih tips lagi buat teman-teman yang mungkin ini tips buat sebagian orang, tips yang gak guna, tips yang gak penting. Tapi mungkin buat sebagian orang lagi, mungkin ini tips yang sangat berguna serta bermanfaat supaya akun Gojek drivernya tetap baik-baik aja. Walaupun kita tahu pasti sistem Gojek akan terus berubah-ubah atau versi di aplikasi GoPartnernya terus naik. Dan ini juga tips yang dari dulu ke dulu saya terapkan di akun saya sendiri hingga tetap stabil baik-baik aja. Dan di beberapa hari kemarin sudah diterapkan di akun teman-teman dekat saya. Dan hasilnya positif bang, dan cukup sangat efektif. Bukan bermaksud saya mengajari atau menggurui abang-abang semuanya, bukan itu. Hanya saja dari kemarin saya penasaran kenapa akun Gojek Driver beberapa teman dekat saya yang dulunya dari pertengahan tahun kemarin hingga di akhir tahun kemarin sempat gacor parah atau kita katakan stabil di pendapatannya. Giliran di awal tahun ini hingga di bulan Februari ini tidak stabil, hancur lebur, gak karuan. Bisa 5 atau 7 orderan dan pendapatannya pun gak sampai di kisaran 100 ribuan. Dalam artian gak stabil lagi seperti biasanya. Maka dari itu di sela-sela saya ngebit kemarin, sempat dari 1 minggu bahkan sampai 2 minggu ke belakang, saya sudah sempat survei atau observasi ke beberapa teman dekat saya area Medan yang saya kenal dan beberapa driver di luar area Medan. Saya tanyain juga lewat IG, saya tanyain secara detail, yang dimana drivernya yang selalu jaga performa dan drivernya juga pemain sortir seperti saya. Ternyata ketemu case atau kesalahan fatal yang membuat akun Gojek drivernya seketika hancur lebur dan susah bangkit. Jadi gini bang, percaya nggak percaya, sistem atau server Gojek sana membaca sistem prioritas di layanan tertentu maupun di argo tertentu di akun Gojek driver kita, baik itu untuk mitra driver GoRide maupun mitra driver GoCar dari beberapa tahun lalu hingga sekarang. Ini menurut versi atau pendapat saya bang, terlepas juga menurut pendapat teman-teman atau abang-abang semuanya berasumsi benar tidaknya yang saya sampaikan ini. Saya ulas sedikit ya bang. Contohnya begini, untuk mitra GoCar dan GoRide dia pemain sortir orderan argo trek jauh. Seketika customer ngorder trek jauh, meskipun jarak antara driver dan customer tersebut jauh sekalipun, sekitar 4 km lebih, dia pasti dapat bang. Karena dia ngelatih akunnya dari dulu di argo trek jauh terus, tidak mau ambil argo rendah atau argo tri. Tapi ini juga ada faktor pendukungnya bang, baik itu dari history riwayat order yang cukup tinggi dibandingkan dengan driver lainnya. Dan pastinya pun dia harus rajin rolling dan sebar titik kemana-mana. Dan itu pasti juga kecil kemungkinan argo pendek atau argo tri akan masuk ke akun dia lagi, meskipun customer ini di depan matanya ngorder.
Begitu sebaliknya bang, sama halnya dengan seorang driver melatih akun Gojek drivernya. Dia ngelatih argo pendek atau argo teri, kecil kemungkinan argo jauh atau argo kakap pun akan masuk ke akun dia lagi karena sudah dilatih secara ekstrim. Sangat berbeda halnya dengan akun Gojek drivernya dilatih argo jauh maupun di argo rendah. Mitra driver Gokar atau mitra driver Goret ini harus dan harga mati tingkat penyelesaian order dan pendapatannya di kedua-duanya itu harus tinggi juga supaya akunnya nggak kalah saing juga dibandingkan driver A yang sortir argo trek jauh dan driver B yang sortir argo trek pendek. Dan perlu digarisbawahi, semuanya itu tergantung kondisi di lapangan bang, baik itu cuaca, driver, dan distribusi ordernya. Saya contohkan lagi seperti ini bang. Akun saya sendiri, akun saya mix RB dan GK. Tingkat penyelesaian dan riwayat orderan saya cukup lumayan tinggi di kota Medan, di tempat saya ngebit, baik itu di layanan ride dan send. Jadi seketika meskipun orderan send atau orderan ride menurun karena kurangnya promo dari aplikator ataupun PT Gojeknya, seperti kita ketahui lagi, buka pendaftaran dari menjelang pertengahan akhir tahun kemarin hingga di bulan Februari ini, baru semingguan ini pendaftaran mitra Gojek pun ditutup. Saya mampu bertahan dan bersaing dengan teman-teman atau abang-abang semuanya yang ngebit di kota Medan dan bisa berubah layanan dengan cepat. Seperti sekarang menjadi prioritas Goret karena kedua faktor penentu itu yang saya jaga bang, yakni di pendapatan yang dimana akan disinkron di bulan depan dan tingkat penyelesaian orderan saya di dua layanan tersebut harus tinggi juga. Seperti yang saya sampaikan di video pertama kali dan video-video saya sebelumnya. Dan ini fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah saya survei dan saya tanyain di beberapa driver dan mungkin juga di kota-kota lainnya merasakan hal yang sama. Padahal selalu jaga performa lu. Dan pemain sortir pun kena impactnya. Sewaktu menjelang akhir tahun kemarin, kasihkan sortir. Bukan karena adanya mitra baru sistem Gojek yang berubah atau aplikasi GoPartner-nya yang naik terus. Bukan itu. Saya jelaskan lagi bang, secara detail. Pertama, untuk driver yang sortir orderan, caranya sudah benar nggak sortir? Kalau sortir berharap argo jauh atau argo kakap dan layanan semua diambil, yang penting kakap dan juga malas rolling dan gak sadar diri dengan kemampuan pendapatan di akunnya, jangan coba-coba sekali untuk sortir orderan kayak gitu, hancur lebur juga akunmu. Kedua, untuk driver yang selalu jaga performa, secara otomatis dia pasti gunakan autobid dong supaya orderan tidak ada terlewat satupun. Kalau nggak dia jaga jam on beat atau konsisten pada waktu ngebitnya, pasti dan itu pasti orderan lain akan masuk akun dia. Semisal dia sudah terbentuk di layanan Goret atau terbentuk di satu layanan tertentu, pasti layanan lain akan masuk ke dia. Seketika ada promo atau memang history riwayat ordernya cocok dengan orderan dengan akun Gojeknya sendiri, atau juga emang kebetulan dekat dengan dari tempat toko atau resto dia berada, baik itu seperti GoFood, GoMart, GoSend maupun GoShop. Dan pastinya dia jalankan juga dong, karena dia juga harus juga performa. Dan pelan-pelan sistem ngebaca layanan-layanan ini sudah masuk ke akun dia. Secara otomatis terus-menerus dia terima semua layanan yang masuk seperti itu karena jaga performa. Seketika semua layanan tersebut balance atau seimbang ke akun Gojeknya, tidak ada satupun yang prioritas, sistem atau server akan sendirinya kebingungan untuk mencocokkan ke akun Gojek drivernya. Semisal ada customer ngorder ride di dekat dia, mungkin dia masih beranggapan dulunya dia masih prioritas GoRide. Kita contohkan, seharusnya dia dapat dong, logikanya gitu kan. Tapi kan sekarang udah beda, akibat layanan-layanan yang lain itu sudah masuk ke akun Gojek drivernya, sehingga balance seimbang, jadi tidak ada lagi yang prioritas. Tapi karena ada driver yang lebih prioritas GoRide, meskipun jarak antara customer dan dia itu jauh, tapi memang karena dia full GoRide, meskipun performa hancur, tapi karena dia sortir semua layanan selain GoRide yang masuk, dia yang akan dapat orderan tersebut ke akunnya bang. Balik lagi ke kisah yang tadi ya bang, seorang yang jaga performa yang ambil semua layanan tersebut tanpa dia sadari, akunnya mengalami jeda waktu yang cukup lama dan pelan-pelan juga pendapatannya menurun per minggunya, dan endingnya akunnya akan hancur lebur seketika, susah bangkit. Padahal jaga performa loh, yang notabene seperti orang kantor bilang, atau channel YouTube yang pernah teman-teman atau abang-abang semua pernah dengar, yang ngomong kayak gini, jangan milih-milih order, jangan cancel order, atau itu rezeki lo sudah masuk ke akunmu, jangan ditolak, ntar bakal hancur lo akunmu. Nyatanya yang ngomong kayak gitu hancur juga akunnya, terapi akun Gojek lagi lo. Atau nunjukkan pendapatan di saat orderan yang cukup tinggi, dan saat pendapatan gak ditunjukkan riwayat order terima pertama didapat dan riwayat order terakhir didapat dari jam berapa ke jam berapa, hanya bacotan dan bacotan yang menurut saya semua orang pastinya dari tahun ke tahun, bertahun-tahun teman-teman atau abang-abang semuanya udah pada tahu dan capek dengarnya. Bosan loh, hasilnya apa? Tetap akun Gojeknya naik turun juga, dan seketika hancur akunnya, berbagai macam alasan dia bilang, bahkan nyalakan sistem Gojek lagi loh. Ingat ya cuy, menyalahkan keadaan adalah cara orang malas untuk memaklumi kekacauan.
Teman-teman tahu kan kepunahan Nokia? Karena berada di zona nyaman terus, gak mau berubah. Alhasil, akhirnya tergilas sama pesaing-pesaingnya yang mengeluarkan Android. Bersiaplah untuk punah kalau tidak mau berubah. Jangan pernah berhenti belajar dari pengalaman. Karena ilmu jalanan itu sangat luas. Supaya apa? Supaya kita selalu adaptif dengan semua perubahan. Ya sama halnya dengan sistem Gojek buatan manusia ini. Saya pelan-pelan belajar dari pengalaman. Gimana caranya supaya akun tetap stabil alias baik-baik aja meskipun nantinya sistem Gojek berubah atau versi yang naik terus. Dan ini sebenarnya tips yang sama dengan pekerjaan saya dulu, yang dimana saya sebagai software engineer, commissioning dan konfigurasi data di BTS Telkomsel. Sebelumnya di BTS tersebut ada jaringan 2G DCS 900, DCS 1800 dan 3G 2100, yang dimana harus saya upkan itu 4G LTE 1800 dan harus disinkron juga dengan 2G DCS 1800 nya tanpa harus memasang atau instalasi hardware apapun di tower tersebut. Hanya commissioning script aja. Jaringannya stabil, hanya saja ada kalanya naik turun dan muncul alarm. Alarm tersebut kalau saya abaikan bisa berakibat fatal nantinya di BTS tersebut. Dan kalau saya mengandalkan teori-teori dulu, saya masukkan script seperti biasanya, alarm bisa hilang sementara waktu dan akan muncul lagi alarm yang sama. Maka dari itu saya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah gimana supaya alarm itu hilang selamanya dan tetap stabil juga di jaringan tersebut. Sama halnya dengan akun Gojek driver kita. Kalau kita mengandalkan teori-teori dulu, akunmu tetap stabil. Hanya tapi durasi yang gak cukup lama gitu loh. Dan pasti akan naik turun juga secara perlahan. Intinya dari channel YouTube ini saya tidak pernah mengajak satu orang pun yang mau ngikutin cara saya ngebit, seperti share kode promo Gojek ke tiap customer, ataupun cara saya sortir orderan dan ambil orderan seperti apa. Hanya saja saya memberikan sudut pandang ke teman-teman, ada bukti nyata, bukan sekedar teori-teori yang ada di tips pintar kita atau full bacotan orang kasih tips dan trik yang menurut saya itu nggak penting. Kalau akunnya pun tetap hancur lebur. Yang kita harapkan itu akun Gojek driver kita tetap stabil dan baik-baik aja. Oke lah, segitu dulu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman atau abang-abang semuanya. Saya berharap teman-teman bisa ambil sisi positif yang saya sampaikan ini, dan harapan serta doa saya akun teman-teman bisa cepat pulih dan tetap stabil dalam jangka waktu durasi yang panjang. Like kalau emang suka sama video ini, dislike kalau emang gak suka. Bantu share video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, ini adalah screen recorder di HP saya. Kita mereview ini pendapatan dalam 1 minggu ini, mulai hari Senin sampai dengan di hari Sabtu. Oke, kita langsung aja klik go partnernya. Kita klik masuk. Oke, ini hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Saya memutuskan buat libur seperti biasanya. Oke, kita langsung aja klik pendapatannya untuk ngecek riwayat order terakhir yang saya terima. Itu riwayat order terakhir di tanggal 26 Februari di hari Sabtu di jam 18:42. Saya buka dasarnya sekitar jam 6:14 karena saya ingat itu saya bukan aplikasi, langsung masuk hitungan detik. Oke, di hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 saya memutuskan buat cepat pulang dikarenakan di kota Medan akhir-akhir ini hujannya lumayan cukup awet. Makanya di hari Jumat saya memutuskan buat cepat pulang lah, dikarenakan tidak kondusif lah untuk kesehatan badan kalau saya lanjut on-beatnya sampai dengan di jam 6 sore. Oke, di jam 16:46 orderan terakhir di hari Jumat. Untuk orderan pertama, di jam 6:04. Jam 6 pagi saya on beat aplikasi, langsung jalan pelan-pelan. Jam 6:04 baru buka dasar. Oke, di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 saya beresnya di jam 18:15. Saya buka dasarnya itu di jam 5:12. Ya hitungannya 12 jam sampai 13 jam lah seminggu ini seperti biasanya. Begitu juga dengan di hari Rabu tanggal 23 Februari jam 7:05. Sama sepertinya. Oke lah, kita langsung aja trik pendapatannya kali ya, biar cepat dan menghemat waktunya. Oke, di hari Minggu tanggal 27 Februari 0 rupiah dikarenakan saya libur. Di hari Sabtu
saya dapat 40 order 386.600. Di hari Jumat tanggal 25 Februari saya dapat 33 order 400.900. Di tanggal 24 Februari saya dapat 35 order 405.000. Di hari Rabu tanggal 23 Februari saya dapat 41 order 402.100. Di hari Selasa tanggal 22 Februari saya dapat 33 order dengan pendapatannya 399.920. Di hari Senin sebenarnya saya pengen libur dikarenakan untuk mengisi waktu luang saya on beatnya hanya 2 jam dari jam 6 pagi sampai sebelum jam 8 karena saya harus ngejar waktu nih. Karena ada keperluan mendadak di jam 8 paginya sampai dengan ke siang hari. Makanya saya cuma ambilnya sekitar 2 jam aja. Saya dapat 6 order 61.800. Oke lah. Ini saya tutup ya. Buat teman-teman yang lagi ngebeat, tetap semangat, safety riding, keluarga menunggu di rumah. Saya yakin teman-teman punya semangat juang yang tinggi untuk ngerubah akunnya menjadi lebih baik lagi. Harapan saya dalam waktu dekat ini akun teman-teman menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, ini saya tutup ya. Salam satu aspal, tetap semangat. Dadah.